Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 bab 5 tentang pilar dan infrastruktur industri halal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Restu Aprianto, NIM 191010111315 sebagai moderator dan pemateri. Perkenalkan, nama saya Wildan Hedianto, NIM 1910111018 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizin dengan NIM 1910111308 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Anis Fitriana Royinda dengan NIM 1910111306 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Fia Ismawati, NIM 1910111325 sebagai pemateri. Selamat menyaksikan. Materi pertama akan menjelaskan tentang pilar dan infrastruktur industri halal. Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Dari jumlah produk halal FPTOM MUI dari tahun ke tahun, jumlah perusahaan dengan populasi terbanyak sangat meningkat, signifikan sangat meningkat. Dan selain itu juga kualitas konsumen halal di Indonesia tentu bisa juga dilihat dengan suatu potensi daripada hanya dilihat dengan sekedar pasar. Dengan pertumbuhan ekonomi dan ekonomi Indonesia seperti pangan, farmasi, pariwisata, kosmetika, dan finansial. Untuk penguatan pilar industri halal yaitu ada 4 pilar: pemerintah, infrastruktur, SDM, dan juga jasa pelayanan. Pembentukan BPJPH. BPJPH adalah badan pemerintah eselon 1 yang ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Pasal 6 UU JPH, kewenangan BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal mencakup 10 hal. Yang pertama yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan, menetapkan norma standar produsen dan kriteria, menerbitkan dan mencakup sertifikat halal dan label halal, registrasi sertifikat, sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, akreditasi, registrasi auditor, pengawasan terhadap LJPH, pembinaan auditor halal, dan kerjasama lembaga dalam negeri maupun Untuk contohnya yaitu saya mengambil pabrik jenang kudus. Karena kenapa? Karena jenang kudus termasuk makanan terfavorit di Kabupaten Kudus. Untuk prosedur sertifikasi halal MUI yaitu dengan cara yang pertama mengisi data baik mendaftar baru, pengembangan seperti produk, fasilitas, dan memperpanjang. Untuk yang kedua yaitu membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal melalui bendahara LPPOM MUI. Yang ketiga yaitu mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran baru atau pengembangan atau perpanjang, dan proses bisnis seperti industri, pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa. Yang keempat yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen, dan yang kelima penertiban sertifikasi halal. Saya sebagai pemateri 2 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Ahmad Faizin, yaitu saya akan menjelaskan yang pertama mengenai BSN atau Badan Standarisasi Nasional. BSN sendiri memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu membina, mengembangkan, serta mengkoordinasi kegiatan di bidang standarisasi secara nasional. Sementara itu, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standarisasi Nasional di bidang akreditasi dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Yang kedua, saya akan menjelaskan pembentukan Komite Nasional Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2016 yang direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. KNEKS merupakan suatu komite yang memiliki fungsi sebagai katalisator perkembangan keuangan syariah dalam skala nasional maupun internasional. Yang ketiga tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia sendiri meliputi yaitu setiap sektor yang saling terkait dalam melaksanakan dan menjalankan keseluruhan sistem industri halal. Untuk mempunyai SDM sadar halal juga tidak kalah kepentingannya. Yang keempat tentang auditor halal. Auditor halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yaitu
yaitu tentang jaminan produk halal atau JPH, yang menyebutkan ada dua pelaku halal, yaitu yang pertama ada auditor halal dari lembaga pemeriksa halal, dan yang kedua adalah penyedia halal dari perusahaan yang telah mendapat sertifikat halal. Pada pasal 14 ayat 2 UU JPH harus memenuhi persyaratan. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia, yang kedua beragama Islam, yang ketiga berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, dan farmasi. Dan yang keempat, memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam. Tugas auditor halal sendiri sesuai pasal 15 UU JPH yaitu memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan, memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk, dan memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan. Yang selanjutnya adalah penyelia halal yang diatur dalam UU nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang menyebutkan bahwa penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produksi halal atau PPH. Berbunyi, penyelia halal bertugas, bertanggung jawab dan berwenang, yaitu mengawasi PPH di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengkoordinasi PPH, dan mendampingi auditor halal dari lembaga pemeriksa halal. Dan yang terakhir yaitu tentang juru sembelih halal atau juleha. Perusahaan PT Dua Kelinci adalah perusahaan yang bergerak di bidang food industry yang berawal dari usaha rumah tangga yang dibangun oleh Ho Si Aka dan Lau Bi Jiok serta keluarganya. Pasangan suami istri ini memulai usahanya dengan repacking kacang garing dengan merek Sari Gurih berlogo Dua Kelinci yang berpusat di Surabaya pada tahun 1972. Adanya potensi usaha yang lebih baik serta dalam rangka pengembangan usaha dari skala home industry menuju ke skala industri, maka pada tanggal 15 Juli 1985 oleh Hadi Sutiono dan Ali Arifin dibangun sebuah pabrik di Pati yang beralamat di Jalan Raya Pati Kudus kilometer 6,3 Kabupaten Pati, Jawa Tengah dengan nama PT Dwi Kelinci. Kabupaten Pati awalnya merupakan sentra penghasil kacang tanah di Jawa Tengah, sehingga dengan didirikannya PT Dwi Kelinci di Pati dapat mempermudah dalam memperoleh pasokan kacang tanah yang lebih baik, kontinu, dan lebih segar. Dua Kelinci banyak mengeluarkan jenis kacang seperti kacang panggang, kacang bersalut, kacang polong, kacang pilus, dan juga kacang kulit. Namun tak hanya itu, Dua Kelinci juga memproduksi makanan-makanan ringan seperti wafer. Perusahaan ini menjual produknya melalui supermarket, toko-toko kecil, baik yang di kota besar maupun desa-desa dan pasar tradisional di seluruh Indonesia. Demi memenuhi kepuasan konsumen, seluruh produk Dua Kelinci diproses dengan cara terbaik melalui standar pengawasan yang ketat. Pengawasan dilakukan secara khusus dari Divisi Quality Control atau QC dan Quality Assurance atau QA yang menerapkan standar ketat mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk jadi. Perolehan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah dibuktikan oleh PT Dua Kelinci sebagai wujud komitmen untuk terus memberikan produk yang terbaik bagi para konsumen. Setiap bahan yang diolah dan proses pembuatannya pun juga telah meraih sertifikasi khusus yang membuktikan bahwa produk PT Dua Kelinci adalah produk yang berkualitas tinggi. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang pilar dan infrastruktur industri halal. Di sini saya sebagai pemateri 3. Jadi di dalam industri halal tentunya banyak sekali persyaratannya. Salah satunya adalah logistik halal. Jadi apa sih pengertian dari logistik halal? Logistik halal itu merupakan suatu proses mengelola, pengadaan, pergerakan, dan penyimpanan, penanganan material, serta persediaan barang setengah jadi, baik makanan dan bukan makanan, bersama dengan informasi terkait dan aliran dokumentasi melalui organisasi perusahaan dan rantai pasok terhadap prinsip-prinsip umum syariah. Jadi bisa dikaitkan logistik halal itu harus ada izin dari si perusahaan itu, prinsip umum syariah itu sendiri ya. Next, terus di sini kita juga ada sistem telusur. Jadi sistem telusur itu atau biasa disebut dengan traceability system adalah salah satu kemampuan untuk menyajikan informasi yang berkaitan dengan riwayat dan perpindahan barang atau benda melalui
setiap tahapan proses produksi hingga distribusinya. Sistem ini mengharuskan pelaku rantai pasok mengetahui siapa yang memasok ke perusahaan dan siapa produk itu dikirimkan, sehingga masing-masing aktor atau masing-masing pemilik masing-masing aktor dalam perusahaan itu memiliki akses informasi baik ke arah hulu maupun ke arah hilir. Jadi harus jelas keberadaannya, barang itu akan diterima oleh siapa dan akan diterima kembali oleh siapa. Nah, selain itu, selain logistik halal dan sistem telusur, di sini saya juga akan menjelaskan tentang mekanisme sistem development life cycle. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar-gambar yang ada di atas ini. Nah, sebelumnya SDLC sendiri atau System Development Life Cycle ini suatu pendekatan bertahap untuk menganalisis dan membangun rancangan sistem menggunakan siklus yang lebih fokus terhadap kegiatan pengguna. SDLC itu sendiri terdiri dari 4 langkah kunci, yaitu perencanaan, analisis, rancangan, dan implementasi. Selain itu, di sini saya juga akan menjelaskan tentang riset dan pengembangan R&D. Jadi, riset atau penelitian itu dibutuhkan untuk mengembangkan industri halal. Penelitian dan pengembangan berperan dalam pengecekan dan pengawasan bahwa produk yang beredar di masyarakat dan dikonsumsi adalah produk yang benar-benar halal. Terus juga di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi dan sertifikasi. Standarisasi sendiri adalah suatu usaha untuk menyatukan proses atau keadaan agar terdapat keseragaman barang atau jasa yang dihasilkan dengan mengikuti syarat untuk mencapai tujuan bersama sehingga dapat digunakan sebagai standar pembanding. Kalau sertifikasi itu sendiri adalah proses untuk mencapai standar yang telah ditetapkan, dan sertifikasi adalah bentuk pengakuan dari kegiatan untuk mencapai standar halal itu sendiri. Nah, baik, terima kasih yang dapat kami sampaikan. Salah satu contoh infrastruktur industri halal, sekarang saya sudah berada di salah satu kawasan industri yang ada di Kendal, yaitu KIK, yaitu Kenda Suga Artabuda. Nah, di sini memiliki interior yang sangat keren, apalagi cocok lah buat foto. Keren banget kan? Nah, Kenda Suga Artabuda sendiri ini memiliki cabang yang berada di Kecamatan Limbangan, Kota Boja. Dan PT Ganda Suga Artabuga sendiri ini memiliki banyak karyawan, kurang lebih ada 400 orang. Nah, yang berada di Kota Boja bernama PT Boga Makmur. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh partner kami, yaitu Via Ismawati. Persilakan. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Restu Afrianto. Materi yang pertama tentang bank dan keuangan syariah. Fungsi perbankan syariah antara lain menghimpun, menyalurkan dana, dan memberikan layanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Industri perbankan syariah mengacu pada prinsip syariah yang diatur dan diawasi oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Berfungsi untuk melakukan pengawasan atau kepatuhan terhadap prinsip syariah. Industri keuangan syariah juga mencangkup antara lain penerbitan saham syariah, sukuk, reksadana syariah. Industri ini mengacu pada prinsip syariah sehingga sejalan dengan konsep Islam dalam pemerataan dan peningkatan kemakmuran. Selanjutnya tentang industri pangan. Industri pangan dan minuman adalah semua perusahaan yang bergerak dalam proses bahan baku, pemrosesan, pengepakan, dan pendistribusian makanan dan minuman. Sektor yang menjadi bahan dari industri makanan dan minuman adalah makanan dan minuman segar maupun dalam bentuk kemasan. Sektor produksi pada industri makanan dan minuman meliputi proses pengolahan, konferensi, persiapan, dan pengawetan. Industri makanan dan minuman di Indonesia berkembang dengan berbagai diversifikasi produk. Jumlah industri makanan dan minuman nasional semakin banyak dari perusahaan skala besar hingga kecil. Industri besar menjadi pimpinan pasar makanan halal di Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar tersebut antara lain Indofood, Unilever, Nestle Indonesia,
mayora, dan lain sebagainya. Industri makanan dan minuman halal perlu dukungan dari aspek hukum dan koordinasi. Perlindungan industri halal terkait BPJPH dalam bentuk peraturan dapat mempengaruhi perkembangan industri halal. Negara Indonesia belum menjadi garda terdepan dalam industri makanan dan minuman halal di dunia. Hal ini karena masih banyak makanan dan minuman yang belum terstandardisasi dengan sertifikat halal. Selanjutnya tentang industri farmasi. Pengertian industri farmasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1799 tentang industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dan Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018, industri farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi atau pemanfaatan sumber daya produksi, penyaluran obat, bahan obat, dan fitofarmaka. Melaksanakan pendidikan dan penelitian atau penelitian dan pengembangan. Tinjauan terhadap kehalalan ada bidang farmasi meliputi beberapa titik kritis, yaitu 1. Kehalalan bahan yang digunakan. 2. Fasilitas hanya untuk produksi halal. 3. Tidak ada peluang kontaminasi dengan bahan atau fasilitas haram. 4. Proses pencucian sesuai syariat. Dan 5. Audit oleh auditor halal. Saat ini terdapat beberapa perusahaan farmasi yang tengah melebar bisnis merambah produksi bahan baku obat, sebagai contohnya Kimia Farma untuk garam farmasi, Kalbe Farma untuk bahan baku bioteknologi, Grup Dikta untuk bahan baku obat dari alam dan obat kanker, jenis vaksin terbaru oleh Bio Farma, serta Soho untuk bahan baku berbasis bahan alami. Perusahaan di luar negeri yang mulai mengembangkan kehalalan di bidang farmasi antara lain Abbott di USA dan AJ Pharma di Malaysia yang sedang mengembangkan vaksin halal. Baitul Mal wa Tamwil Umat Sejahtera Abadi atau sering disebut dengan BMT USA, alamat kantor pusat di Jalan Wahid Hasyim nomor 133 Jepara, alamat kantor Kas 4 ada di Bedongrejo, Kalinyamatan. Koperasi Jasa Keuangan Syariat BMT Umat Sejahtera Abadi Jepara mengawali kegiatan ekonominya sejak tahun 2007. Lembaga yang membidani dua bidang, yaitu bidang sosial melalui Baitul Mal atau rumah harta, memberikan pelayanan penyaluran infak, sedekah, zakat kepada yang berhak menerima, dan bidang ekonomi melalui Baitul Tamwil memberikan dan menjadikan sebagai lembaga ekonomi, yaitu sebagai tempat investasi atau simpanan, serta memberikan modal usaha atau pembiayaan kepada pelaku usaha sektor menengah mikro yang merupakan sektor usaha dengan tingkat produktivitasnya tinggi. Saya sebagai pemateri 5 akan menjelaskan tentang industri kosmetik dan personal care. Untuk produksi kosmetik menyebutkan bahwa bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia adalah untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan memperbaiki tubuh pada kondisi baik. Sedangkan personal care merupakan perawatan tubuh yang digunakan sehari-hari, terutama sampo, sabun, dan sebagainya. Industri bahan baku merupakan bahan utama untuk membuat produk. Dalam hal ini bisa yaitu hewani dan nabati. Apabila bahan baku berasal dari babi beserta turunannya pasti haram. Adapun apabila berasal dari hewan halal, maka harus dipastikan sumber dari hewan yang disembelih secara syar'i. Untuk pariwisata halal yang ramah terhadap umat muslim menjadi salah satu potensi industri yang terus berkembang.
pada perolehan devisa dari sektor pariwisata berdasarkan data Kementerian Pariwisata tahun 2017 baru mencapai 5% terhadap PDB. Industri pariwisata halal di Indonesia secara umum memiliki kekuatan yang peluangnya cukup baik. Hal ini dibuktikan dari penghargaan yang diperoleh. Untuk perhotelan syariah. Perhotelan syariah sejatinya termasuk dalam subsektor industri pariwisata halal. Ketentuannya hotel syariah salah satu adalah di mana pengelolaan dan karyawan hotel wajib mengenakan pakaian sesuai syariah, dan hotel syariah wajib memiliki pedoman pelayanan untuk menjamin pelayanan sesuai syariah. Saya akan menjelaskan tentang PT Sentra Boga Handal Indonesia. Adalah perusahaan induk yang memiliki berbagai grup bisnis dan unit bisnis yang terintegrasi. Bisnis Bohan Group dimulai tahun 2007 yang berlokasi di Jalan Letnan Jenderal S. Parman nomor 55 Gajah Mungkur, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan membangun unit bisnis pengelolaan ikan dan hasil laut lainnya, dengan berjalannya waktu, bisnis Bohan Group telah berkembang pesat dan telah memiliki grup bisnis pertanian, makanan hasil laut, peternakan, dan produk-produk konsumen. Bohan Group mengedepankan kompetensi sumber daya manusia sebagai pilar utama pertumbuhan bisnis. Saat ini Bohan Group telah didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi untuk menjawab tantangan bisnis di masa mendatang. PT Sentra Boga Handal yang berkantor di Semarang merupakan perusahaan holding yang memiliki 14 anak perusahaan yang bergerak di bidang makanan, minuman, catering, restoran, perkebunan, peternakan, perikanan, dan advertising yang tersebar di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 3 meminta maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami dari kelompok 3 pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.